Kembali di Sindo Sore, pemirsa Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi dengan upacara kenegaraan di Istana Merdeka. Penyambutan ini menandai dimulainya kunjungan kenegaraan Modi di Indonesia sekaligus menjadi momen penting untuk memperkuat kerjasama kedua negara. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Kompleks Istana Merdeka pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan mendapat pengawalan kehormatan dari pasukan yang telah disiapkan pemerintah Indonesia. Setibanya di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung Narendra Modi di pelataran istana. Presiden Prabowo dan Narendra Modi menggelar pertemuan bilateral untuk membahas penguatan kerjasama di berbagai sektor strategis, mulai dari perdagangan, investasi, pertahanan hingga pengembangan teknologi dan SDM. Di antaranya penggunaan sistem pembayaran menggunakan kris hingga pembangkit listrik tenaga surya maupun nuklir. Selain di Jakarta, Narendra Modi akan ke Yogyakarta dan dijadwalkan mengunjungi Candi Prambanan sebagai bagian kerjasama Indonesia dan India di bidang kebudayaan. Guna memperkuat kerjasama sektor keuangan, kami menyambut baik kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR, cross-border QR payment linkage antara Indonesia dan India. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan. Di tengah situasi global saat ini, kami juga mendorong penguatan kerjasama di bidang ketahanan energi, termasuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya, juga saling tukar teknologi dan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Satu bangunan Koperasi Merah Putih membuat heboh publik karena berada di atas Gunung Masigit, Kabupaten Bandung Barat. Keberadaan KDMP ini dianggap tak lazim hingga viral di media sosial. Viral di media sosial, keberadaan bangunan Koperasi Desa Merah Putih yang berdiri di kawasan Giri Mulia, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Pihak Desa Gunung Masigit mengklaim viralnya lokasi Koperasi Merah Putih tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Koperasi berada di area parkiran objek wisata Indiana Camp dan Stone Garden yang berjarak sekitar 500 meter dari Jalan Raya Cianjur pada Larang. Di bawah Gunung Masigit, bahkan itu di lapang parkir Stone Garden, dan juga pembangunan itu tidak mengganggu lapang parkir karena memang diatur lah, jangan sampai posisinya ada di tengah-tengah. Sementara itu sebagian warga sekitar mengaku tidak ada masalah dengan berdirinya Koperasi Desa Merah Putih selagi tidak menjatuhkan harga di usaha milik mereka. Ya kalau untuk tempat mah ya pribadi mah ya setuju aja. Mungkin ini kan bukan pilihan satu orang dua orang juga. Mungkin ini hasil musyawarah juga. Sedangkan tempat koperasi ini kan mungkin yang dicarinya tempat yang luasnya gitu. Sedangkan Desa Gunung Masigit tempat luas, cari desanya ya di sini tempatnya gitu. Bangunan koperasi dengan ukuran 20 x 30 meter itu belum rampung seluruhnya. Progres pembangunan sisa 10%, meliputi sentuhan akhir dengan pemasangan rolling door dan furnitur untuk memajang produk yang akan dijual. Sebelumnya keberadaan KDMP ini dianggap tak lazim karena ada di tengah-tengah gunung kawasan Stone Garden. Dalam video yang viral, koperasi itu seolah tak ada akses karena dikelilingi semak belukar dan tanaman bambu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, berdasarkan data Kemenko Perekonomian, realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus atau hingga kuartal pertama 2026 mencapai 353 triliun rupiah. Sekretaris Kemenko Perekonomian, Sisi Wiono Mugiarso, investasi tersebut akan meningkat hingga 840 triliun dalam beberapa tahun mendatang.
Pemerintah tetap optimis nilai investasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK terus bertambah seiring masih tingginya minat investasi di dalam negeri. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwiono Mugiarso menjelaskan bahwa hingga kuartal pertama nilai investasi di kawasan ekonomi khusus mencapai 353 triliun rupiah atau sekitar 19,7 miliar dolar. Investasi tersebut melibatkan 471 entitas bisnis dan telah menyerap lebih dari 260 ribu tenaga kerja. Susiwiono mengungkapkan dalam beberapa tahun ke depan sejumlah investor di KEK kini telah mengajukan perluasan kawasan karena kapasitas lahan yang tersedia hampir seluruhnya telah terisi. Di antaranya 3 KEK industri manufaktur terbesar yakni KEK Gresik di Jawa Timur, KEK Kendal di Jawa Tengah, dan KEK Galang Batang di Kepulauan Riau. Pemerintah juga mencatat hampir seluruh KEK khususnya yang bergerak di sektor industri manufaktur telah menyampaikan rencana ekspansi dan diperkirakan potensi investasi mencapai 846 triliun rupiah dalam beberapa tahun mendatang. Untuk investasi yang betul-betul real investasi di industri manufaktur masih sangat menjanjikan di Indonesia. Faktanya hampir semua KEK mengajukan khususnya yang industri manufaktur besar mengajukan permohonan perluasan dan sudah mengkonfirmasi potensi untuk investasi, kalau nggak salah kemarin 846 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Artinya iklim investasi di Indonesia masih sangat kondusif dan masih sangat menarik bagi investasi secara langsung, foreign direct investment khususnya di industri manufaktur. Dan selain di manufaktur, di industri jasa, ini terbukti juga dari IIMB dari Bangalore juga akan membuka program di KEK Singasari. Susiwiono menambahkan besarnya minat investasi tersebut menjadi bukti bahwa iklim investasi di Indonesia masih kondusif. Hal tersebut membuat investasi di Indonesia tetap menarik bagi penanaman modal langsung, terutama di sektor manufaktur. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim meluruskan kabar mengenai dugaan pemutusan hubungan kerja di TikTok Group yang belakangan ramai diperbincangkan. TikTok tidak melakukan pengurangan tenaga kerja, namun justru melakukan penyesuaian organisasi melalui perpindahan pegawai di dalam perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim meluruskan kabar mengenai dugaan pemutusan hubungan kerja di TikTok Group yang belakangan ramai diperbincangkan. Pemerintah telah memperoleh penjelasan langsung dari manajemen perusahaan, di mana penjelasan tersebut disampaikan setelah Menakar bersama pimpinan DPR melakukan pertemuan dengan TikTok Group. Pemerintah memastikan perubahan yang terjadi merupakan bagian dari penataan organisasi di internal perusahaan, bukan pengurangan tenaga kerja. Perusahaan justru tengah melakukan penyesuaian organisasi melalui perpindahan pegawai di dalam perusahaan. Langkah tersebut dilakukan bersama dengan proses perekrutan pegawai baru. Ya, bahwa yang dilakukan saat ini itu bukan PHK, ya, dalam artian sepihak karena ada kondisi industri, tapi adalah mereka sedang melakukan pembenahan, istilahnya apa, talent mobility di internal mereka. Bahkan kalau teman-teman lihat tadi press conference ya bersama pimpinan wakil ketua DPR itu kan TikTok sendiri kan membuka lowongan pekerjaan baru sekitar 100 orang. Ya. Jadi itu tadi sudah clear Pak masalahnya. Yasir Lim menilai klarifikasi tersebut penting agar informasi yang beredar di masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman, di mana isu ketenagakerjaan dinilai perlu disampaikan berdasarkan data dan penjelasan resmi dari perusahaan maupun pemerintah.